الشاكرين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وإخوانه والتابعين أما بعد فإن خير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى وخير الهدى هدى نبينا ورسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Hadirin hadirat jemaah Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah ayyam ma'dudat. Tak terasa kemarin kita menyambut marhaban tanggal 1 Ramadan. Sekarang kita tinggal 1 pekanan akan mengakhiri bulan suci Ramadan. Semua kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba di siang hari dengan berpuasa dan di malam hari dengan tarawih untuk apa? Agar kita faz, agar kita sukses, selamat, berhasil bahagia dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala menegaskan hakikat kesuksesan dalam Al-Qur'an. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dialah orang-orang sukses yang hakiki. Makanya dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, "Faman ahabba minkum an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhilal jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilaih." Barang siapa di antara kalian mau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak dengan dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka jagalah 2 interaksi, 2 ikatan. Yang pertama, hablum minallah, dengan cara menjaga iman, menjaga amal soleh, menjaga keyakinan kita bahwasanya di sana ada hari akhir. Tapi tidak cukup selamat hanya dengan hablum minallah, ada juga hablum minan nas, menjaga interaksi dengan sesama manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya dan menjadikan di antara kita ada hukuk wal wajibat, ada hak-hak dan kewajiban para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang pertama adalah hak yang terbaik adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bertanya kepada Mu'ad, "Ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad?" Wahai Mu'ad, apakah kau tahu apa hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya? Apa kewajiban kita atas Allah? Maka Rasulullah menjawab kembali karena Mu'ad tidak tahu. Haqqullahi 'alal ibadi an ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'a. Yaitu kewajiban kita adalah beribadah kepada Allah. Kewajiban kita adalah menjaga iman dan tauhid kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Dan kalau kita sudah beribadah di dunia ini, menjaga tauhid kita, maka hak kita adalah mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari neraka dan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menjadikan di antara kita ada hak dan kewajiban. Ada hak suami istri. Kemudian ada hak anak-anak kita, hak tetangga kita, hak dhaif, tamu-tamu kita. Bahkan hakul muslim 'alal muslim. Ada hak sesama muslim, bahkan hak sesama manusia secara umum, termasuk tetangga kita yang non-muslim, itu pun memiliki hak para dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hak sesama manusia yang paling tinggi, yang paling agung adalah hak kepada kedua orang tua kita yang disebut dengan birrul walidain. Yang mana birrul walidain ini posisinya setelah tauhid dan ibadah kepada Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ibadah kemudian setelah itu berbakti kepada kedua orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Ibadah yang paling utama adalah menjaga tauhid dan amalan setelah itu yang terbaik adalah berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan birrul walidain, bakti kita merupakan sifat manusia terbaik para nabi dan rasul. Wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya. Di antara akhlak para nabi adalah berbakti kepada kedua orang tua mereka. Para nabi tidak mengatakan saya kan nabi, saya kan rasul, saya memiliki wahyu. Kenapa saya harus berbakti kepada orang tua? Tidak seperti itu. Justru bagian dari amal soleh para nabi dan rasul mencontohkan kepada kita berbakti kepada kedua orang tua dan tidak termasuk anak-anak
yang sombong terhadap orang tuanya, para hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah ketika ditanya, "Ya Rasulullah, man ahakun nasi bihusni sihabati?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia ini di antara manusia yang sangat banyak di atas muka bumi? Siapa manusia number one yang harus kita berbakti kepada kedua orang tua atau kepadanya? Maka Rasulullah menjawab 3 kali. Ummuka summa ummuka summa ummuka. Ibumu, 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 summa abuk. Kemudian yang keempat, kemudian bapakmu. Kenapa? Bayangkan, kenapa ibu kita disebut 3 kali? Karena ada amalan ibu yang tidak bisa dilakukan oleh bapak. Minimal 3 hal. Yang pertama mengandung 9 bulan, bapak tidak bisa. Yang kedua melahirkan, ibu bisa, bapak tidak bisa. Yang ketiga menyusui, ibu bisa, bapak tidak bisa. Makanya pantas minimal ummuka, summa ummuka, summa ummuk. Kemudian setelah itu kita disapi, baru berinteraksi dengan bapak kita. Rasulullah mencontohkan kepada kita seolah-olah jangan kau melupakan kebaikan orang lain sekecil apapun, peran orang lain, jasa orang lain sekecil apapun. Oleh karena itu, pencapaian kita saat ini, gelar kita, pekerjaan kita, rumah kita, kendaraan kita, ilmu kita, titel kita, tidak mungkin kita dapatkan kalau kita tidak dikandung oleh orang tua kita, tidak disapi oleh bapak kita, para hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah mengisyaratkan seolah-olah kalau kita punya satu hadiah, ummuka, maka hadiahkanlah kepada ibu kita. Kalau kita punya satu khidmah, mau membantu orang lain, hanya 1 kali, maka hadiahkanlah kepada ibu kita. Kalau kita memiliki satu senyuman, maka hadiahkanlah senyuman tersebut kepada orang tua kita. Kalau kita memiliki satu doa, maka doakanlah untuk orang tua kita. Kalau kita memiliki satu sedekah, dan hanya satu-satunya, maka berikanlah yang pertama kepada kedua orang tua kita, para hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara keutamaan berbakti kepada kedua orang tua adalah agar rezeki kita diberkahi oleh Allah, agar usia kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Man ahabba minkum, barang siapa yang ingin di antara kalian diberkahi rezekinya, dipanjangkan usianya, falyasir rahimah, hendaklah dia menyambung tali silaturahmi. Dan yang paling utama, silaturahmi kita adalah kepada orang tua kita yang memang ada keterkaitan rahim di situ. Dan ulama kita mengatakan bagaimana Ustaz celah silaturahim? Yang paling singkat adalah dengan mengucapkan salam. Mungkin di antara kita sulit memberikan uang setiap hari kepada bapaknya, kepada ibunya. Tapi siapakah di antara kita yang tidak bisa mengucapkan Assalamualaikum? Ustaz, tapi bapak saya jauh di sana, berbeda pulau. Sekarang ada handphone, telepon, kirim SMS, japri, Assalamualaikum. Tidak sulit. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat yang mulia, ketika masuk rumah, beliau ketika bertemu dengan ibunya, salaman, kecup, kemudian berdoa langsung, cedut langsung di depan orang tuanya. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini cara berbakti yang kedua adalah yaitu berdoa untuk kedua orang tua, baik mereka masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Waladun salih yad'ulah. Anak soleh disebut anak soleh kalau hari ini sudah mendoakan kedua orang tuanya. Jadi kalau hari ini kita belum mengucapkan Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, kita jangan mengklaim, mengaku kita adalah anak soleh atau anak solihah. Mengapa? Karena ulama kita mengatakan doa adalah ibadah yang sangat mudah, murah, tapi tidak murahan. Semua kita selama punya tangan bisa mengangkat kedua tangannya. Selama kita memiliki lidah bisa menggerakkan lidahnya. Kalau tidak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Tidak bisa pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Bugis Makassar. Tidak bisa juga. Maka kita bergumam dalam hati kita, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan berikanlah kasih sayang kepada mereka sebagaimana mereka mendidikku sewaktu kecil. Makanya di akhirat kelak ada ibu bapak yang dikagetkan dengan tingkatan surganya. Berdialog dengan Allah. Ya Rabb, ya Allah Rabbul Alamin, min aina lihada? Kenapa tingkatan surgaku setiap hari naik dan naik, padahal saya ini banyak dosa, banyak kekurangan. Kadang-kadang berpuasa tapi masih bergibah. Kadang-kadang sholat tapi hanya ingat takbiratul ihram dan salamnya imam tidak ada khusyunya. Kenapa tingkatan surga itu naik?
Maka Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin menjawab, "Bistighfari waladilak." Keutamaan ini yang kau dapatkan gara-gara kau menikah kemudian melahirkan anak soleh dan solihah yang rajin setiap waktu sholat, setiap dia bangun malam berdoa, beristighfar untukmu. Allahumma gfirli wali walidayya. Pada hakikatnya kalau kita benar mencintai orang tua kita, tidak boleh setiap waktu sholat kecuali doa ini wajib kita ucapkan agar tingkatan surga orang tua kita naik dan naik setiap harinya. Ini yang bisa kami sampaikan. Dan paling terakhir, lihatlah Rasulullah mencontohkan kepada kita bahwasanya Ramadan ini seperti ilmu padi. Kalau kita tanam padi hari ini semakin bertambah usianya, harinya, tanggalnya, maka semakin berisi. Begitulah Ramadan, semakin bertambah harinya semakin berisi pahalanya. Maka Rasulullah mencontohkan, mengencangkan ikat pinggangnya, melipat gandakan kuantitas ibadahnya, lanjutkan perjuangan, bahkan ahya lailahu, begadang di malam hari di 10 hari akhir Ramadan untuk mendapatkan apa? Malam Lailatul Qadar, dengan sholat malam, dengan sholat tarawih, membaca Al-Quran. Dan jangan lupa, Ramadan tidak mengajarkan kepada kita egois. Yang penting saya sholat, yang penting saya puasa. Tapi ingat, Rasulullah mencontohkan, wa aiqadha ahlahu. Rasulullah membangunkan anak istrinya, ingin masuk surga sekeluarga. Karena kalau hanya kita saja masuk surga sendirian, sepi, tidak ada teman. Maka Ramadan mengajarkan kepada kita agar kita bisa masuk surga sekeluarga. Mari kita rame-rame menghidupkan masjid, menghidupkan malam-malam Ramadan yang terakhir ini. Allah Ta'ala ala wa'alam. Mudah-mudahan jemaah Masjid Ar-Raid diberikan kesehatan oleh Allah, usia yang panjang, rezeki yang berberkah, dan bisa masuk surga sekeluarga bersua dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wafaqakumullah. Hada subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.